Kalau outgoing load balance kan istilahnya SD-WAN. Nah, kalau incoming load balance ke aplikasi sendiri, namanya apa? Namanya adalah Global Load Balancer. Mau tahu caranya bagaimana? Tapi sebelum saya kasih tahu, bumper dulu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di video Quick Guide Fortinet Indonesia. Nama saya Samuel. Di video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara quick config untuk global load balancing. Di awal video tadi yang sebelum bumper ada pertanyaan tentang nama dan bagaimana untuk bisa melakukan incoming load balancing menuju ke aplikasi. Maka jawabannya adalah dengan menggunakan solusi global load balancing atau global server load balancing. Jadi, global load balancing atau saya singkat GLB adalah satu fitur dari sekian banyak fitur dari solusi application delivery control dari Fortinet, yaitu FortiEDC. Yang mana selain GLB tentu ada fitur SLB atau server load balancer dan juga LLB atau link load balancer. Saya akan coba dulu jelaskan tentang penempatan FortiEDC sebagai solusi GLB. Nah, di sini terlihat pada topologi. FortiEDC yang berfungsi sebagai GLB umumnya akan ditempatkan di area perimeter atau dengan kata lain, berfungsi juga sebagai internet gateway. Terlihat pada gambar topologi, secara logical ada dua internet service provider yang terhubung ke FortiEDC, sehingga diperlukan untuk konfigurasi IP public di kedua interface dari FortiEDC. Kemudian interface FortiEDC lainnya terhubung ke firewall perimeter, yang mana juga sebagai penghubung atau kata lain sebagai router menuju ke aplikasi yang akan dipublish ke internet. Global load balancing pada dasarnya adalah menggunakan metode DNS fault tolerance, dan agar kita bisa melakukan traffic steering atau kata lain menentukan seorang pengguna mengakses aplikasi melalui ISP yang mana, caranya adalah dengan memberikan respons suatu IP tertentu saat si pengguna itu mengakses aplikasi, misalkan app 1.belajar.glb.space. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana konfigurasi GLB untuk aplikasi app belajar GLB.space di FortiEDC. Tapi sebelum ke cara config-nya, saya akan jelaskan dulu hierarki dari domain belajar GLB.space. Untuk quick guide ini, saya tidak menggunakan metode full delegation name server, tapi hanya mendelegasikan satu subdomain yaitu fad.belajar.glb.space. Jika kita query domain belajar GLB.space, pada record NS terlihat masih menggunakan name server dari provider. Saya telah membuat dua A record, yaitu yang pertama ns1.fad.belajar.glb.space, di mana akan terresolve ke IP ini, dan yang kedua adalah ns2.fad.belajar.glb.space, di mana akan terresolve ke IP ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana konfigurasi GLB-nya di FortiEDC. Pertama, kita harus buat virtual server dari aplikasi app belajar glb.space yang akan dipublish, dan saya asumsikan bahwa konfigurasi VS-nya sudah benar. Teman-teman bisa lihat bahwa saya mengisikan IP address dengan IP public, yang mana akan menjadi nilai yang akan dijawab FortiEDC saat ada query DNS ke www.belajar.glb.space. Lalu masuk ke menu GLB, kemudian klik Wizard. Pada step ini, isikan nama atau hostname dari FortiEDC kalian, misalkan belajar GLB. Kemudian di bagian address, isikan dengan IP management dari FortiEDC. Pada dasarnya, konfigurasi ini untuk melakukan global load balancing antar FortiEDC yang dipasang di multi data center, sehingga IP address yang diisikan harus bisa diakses oleh FortiEDC di data center lain. Lalu pada bagian data center, set ke Indonesia. Nah, di step kedua ini kita akan membuat virtual server pool untuk GLB, untuk nama isi dengan VS garis bawah pool garis bawah belajar GLB, untuk preferred pilih list connection, untuk alternate pilih juga dengan list connection. Kemudian klik tombol get server member list, di mana yang akan muncul adalah virtual server SLB yang sudah terkonfigurasi. Teman-teman harus pilih virtual server SLB yang sesuai.
Di step 3 ini, kita akan membuat host, di mana hasil akhirnya adalah suatu aplikasi yang akan kita load balance-kan secara incoming, atau nama kerennya GLB. Sebagai contoh, saya akan GLB kan home page dengan nama www, maka saya akan isi name dengan www, isi hostname dengan www.fad. Kalau teman-teman bingung kenapa nilainya www.fad, coba mundurkan lagi videonya di bagian saya menjelaskan hierarki domain. Lanjut, bagian domain name, saya isi belajar GLB titik space. Kemudian klik tombol finish. Beberapa objek GLB akan otomatis tercreate melalui wizard tadi, seperti profile data center dan server. Lalu kalau kita masuk ke menu Zone Tool, kemudian tab Zone, akan terlihat satu baris konfigurasi zone, di mana kalau kita lihat ke dalamnya akan berisi DNS record yang tercreate secara otomatis saat kita membuat atau mengkonfigur FQDN. Saya tunjukkan pada bagian zone records, terdapat dua baris record di mana kedua hostname nilainya sama, yaitu www.fad, namun nilai IP-nya berbeda, yaitu 202.1.1.66 dan 114.1.1.1.66. Maka dengan kata lain, saat ada pengguna aplikasi yang akan mengakses atau melakukan DNS query, atau bahkan sekedar ping ke www.belajarglb.space, maka si pengguna aplikasi akan mendapatkan salah satu IP address tersebut, dan yang memberikan jawaban terhadap DNS query tersebut adalah FortiADC. Dan saatnya sekarang saya uji apakah konfigurasi GLB sudah sesuai yang diharapkan, yaitu bisa melakukan incoming load balancing menuju ke aplikasi www. Nah, saya akan gunakan script Python untuk melakukan traffic generator, sehingga kita bisa lihat apakah traffic masuk dari pengguna aplikasi www bisa rata, ataupun setidaknya bergantian masuk melalui ISP1 dan ISP2. Oke, terlihat kan ya, bahwa FortiADC memberikan jawaban IP address ke pengguna aplikasi www secara bergantian, yaitu 202.1.1.66 dan 114.1.1.66. Gimana? Mudah bukan melakukan quick configuration JLB di FortiADC? Dan semoga quick guide video ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan incoming load balancing ke aplikasi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Fortinet Indonesia. Kalau perlu, klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video quick guide baru di kemudian hari. Akhir kata, saya Samuel Rejono, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video quick guide selanjutnya. Bye!